Salam kerukunan, salam Pancasila. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi karena itu adalah hak asasi manusia. Karena saya melihat masih ada beberapa daerah mengalami penolakan dari orang-orang tertentu, ada kelompok tertentu yang berbeda agama atau berbeda akidah dengannya. Dan kita lihat ada cuplikan beberapa tempat yang mengalami penolakan tersebut. Ini dia. Kepolisian menanggapi soal kasus pembubaran ibadah umat Kristen di Gereja Kemah Daud di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek Raja Basa, Bandar Lampung. Menurut Kapolresta Bandar Lampung, yakni Kombes Pol Ino Haryanto, pada Minggu 19 Februari 2023 lalu, warga tersebut tidak melarang para jemaat untuk beribadah, melainkan warga datang untuk mempertanyakan perihal izin adanya kegiatan beribadah tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Kombes Pol Ino Haryanto menyebut para jemaat tersebut melakukan ibadah bukan di tempat yang seharusnya, melainkan ibadah digelar di sebuah rumah tinggal. Menurutnya persoalan tersebut sudah terjadi sejak 2014 silam. Atas peristiwa itu, Ino menyatakan kini Forkompimda Kota Bandar Lampung sedang berkoordinasi untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Diberitakan sebelumnya sempat beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud. Adapun sosok yang diduga membubarkan ibadah kala itu merupakan Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, yakni Wawan Kurniawan. Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Lurah Tanah 600 di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Mereka membawa spanduk berukuran 3 meter, bertuliskan masyarakat Tanah 600 menolak Suzuya Marelan menjadi tempat ibadah Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI. Sudah disampaikan palasi di kantor desa, kami tidak mendirikan gereja, kami pun hanya ngotot di sini, sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak sekarang tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Nah makanya Ketua FKUB menyampaikan, Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Ya, bagi saya sangat miris kalau beribadah mengalami penolakan. Karena beribadah kita percaya mau apapun agamanya, yang namanya beribadah itu adalah satu yang positif, hal yang baik. Apalagi itu dilakukan oleh agama yang sudah resmi diakui oleh negara kita. Kecuali tidak diakui oleh negara kita. Nah, yang saya mau bahas kali ini tentang kebebasan beragama di negara kita ini, yang kita harus mencoba lebih terbuka lagi wawasan kita. Kalau lebih terbuka lagi wawasan kita, mungkin kita menjadi orang-orang yang lebih menghargai, menghormati kerukunan antar umat beragama. Kita menjadi orang yang bertoleransi. Yang pertama yang mau saya katakan, bahwa kebebasan beribadah itu adalah hak asasi manusia yang dijamin, yang dilindungi oleh konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam pasal 29 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan ulang, siapa tahu kita agak-agak lupa ya. Dikatakan di sana, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu lebih ditekankan lagi di ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, negara menjamin kemerdekaan umat untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.
Bahkan Pancasila, sila pertama, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jelas negara kita sangat melindungi, sangat menjamin kemerdekaan untuk semua umat dari agama manapun untuk melakukan ibadahnya menurut agama masing-masing. Tapi sering sekali ada beberapa oknum kelompok yang menyatakan bahwa ibadah itu harus perlu izin. Izinnya ya ini pasal 29 ayat 1 dan 2 ini dijamin oleh negara. Masalah IMB itu adalah masalah gedung gereja, bukan masalah ibadah ya. Itu masalah pendirian gereja. Nanti kita akan bahas. Tapi poin yang pertama ini juga harus kita tangkap dulu. Bahwa negara menjamin semua umatnya, semua warganya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, yang kedua, kita akan bahas terkait PBM yang nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Jadi peraturan bersama menteri ini kalau dikatakan di pasal 7 bab 2, tugas dan kewajiban camat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. Dalam hal ini tentunya pemerintah apapun jabatannya, Bapak Camat, atau Pak RT, Pak RW, Kepala Desa sekalipun, harusnya orang yang berjuang menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama. Di tempat di mana ia ditempatkan. Kalau dia camat di kecamatan, kalau dia di RT, di RT-nya, kalau dia RW, di RW-nya. Harus berjuang. Ingat, pemimpin baik itu RT, RW, kepala desa, camat, dan lain sebagainya, bukan pemimpin satu agama, tapi pemimpin semua agama yang harus melindungi, yang harus menaungi semua warganya, apapun agamanya. Jadi harusnya yang berjuang menciptakan keharmonisan ini adalah pemimpin-pemimpin ini, bagaimana mewujudkannya di masyarakatnya. Jangan sebaliknya, malah RT RW yang jadi kompor. Apapun agamanya, saya nggak ngejudge RT yang agama ini, RT yang, tapi semua RT dimanapun harusnya menjaga keharmonisan dan mendukung warganya dan memperhatikan, memfasilitasi katanya. Kalau ada satu agama yang tidak bisa beribadah, yuk pimpinan RT RW camat mikir dong, memfasilitasi bagaimana warganya punya tempat beribadah. Itu sih yang saya tangkap yang ditekankan dalam pasal ini. Nah, selanjutnya yang mau bahas dalam buku tanya jawab peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI tahun 2007. Nomor 4 dikatakan di sana. Apakah yang dimaksud dengan rumah ibadat? Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Yang saya garis bawahi di sana memiliki ciri-ciri tertentu.
kemudian dipergunakan khusus untuk itu. Dan yang ketiga adalah permanen. Itulah yang disebut di dalam peraturan ini rumah ibadat. Karena saya Kristen, ya di Kristen itulah gereja. Bangunan gereja yang punya ciri-ciri kekristenan dipergunakan khusus untuk melayani umat secara rohani, secara agama, dan itu sudah permanen. Bukan kontrak, sewa, dan lain. Udah permanen. Itulah yang disebut gereja. Makanya ada kata selanjutnya, tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Rumah ibadat keluarga. Jadi saya tidak akan menjelaskan rumah ibadat keluarga ini apa yang dimaksud ya. Yang disebut rumah ibadat keluarga artinya di luar rumah ibadat yang tadi. Yang memiliki ciri-ciri tertentu, digunakan khusus untuk ibadah dan permanen. Di luar itu, itulah rumah ibadat keluarga. Kita lihat di nomor 5 ya. Dikatakan di sana. Apa sajakah sebutan atau nama rumah ibadat keluarga untuk masing-masing agama? Rumah ibadat keluarga dalam Islam disebut musalah, langgar, surau, munasah. Dalam Kristen disebut kapel atau rumah doa. Dalam Katolik disebut kapel. Dalam Hindu disebut sangga, merajan, panti, paibon. Dalam Buddha disebut setya. Dan dalam Konghucu disebut sianghui, chobyo, chongbyo, kongteksu. Nah, yang saya akan perdalam itu adalah Kristen. Karena saya adalah Kristen. Saya nggak mau bahas yang lain. Kristen disebut di sana adalah rumah doa atau kapel. Berarti rumah doa atau kapel ini di luar yang disebutkan di atas tadi. Yang tidak memiliki ciri-ciri tertentu, yang tidak dipergunakan khusus dan tidak permanen, itu disebut rumah doa atau kapel. Yang walaupun sebutannya mungkin beda-beda karena di Kristen itu ada 320-an sinode gereja yang sudah resmi diakui di Bimas Kristen gitu. Mau sinode A menyebutnya KTM, kebaktian tengah minggu, sah-sah saja. Ada yang buat rumah ibadah keluarga, sah-sah saja. Ada yang buat community of love. Ada yang membuat komsel, kelompok sel. Ada yang membuat pos PI, pos penginjilan. Itu semuanya adalah rumah doa. Karena di luar yang disebutkan di atas tidak memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian tidak dipergunakan khusus, kemudian tidak permanen. Karena kayak misalnya di tempat saya beribadah, itu ya pindah-pindah dari rumah A, rumah B ke C dan lain sebagainya. Karena beribadah itu ya jangan kita salah tafsir. Sering sekali dibilang Kristen kan beribadah hanya hari Minggu. Tidak. Dalam Kristen itu beribadah setiap hari. Saya berbicara ini pun sedang beribadah. Saya kerja pun sedang beribadah. Jadi setiap ada waktu itu saya beribadah. Nah, jadi bukan hanya hari Minggu. Kalau mungkin ada agama yang lain, 5 waktu dan lain sebagainya. Kalau di Kristen itu kan teknis masing-masing agama kita kembalikan ke agama. Nggak perlu saya mengatur teknisnya agama yang lain. Dan agama yang lain juga tidak perlu membahas teknisnya. Yang perlu kita bahas itu adalah regulasi ini. Nah, saya mau dalam hal ini dijelaskan bahwa peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadat ini tidak termasuk rumah ibadat keluarga yang dalam Kristen tadi disebut kapel dan rumah doa. Kalau kita lihat dari Wikipedia ya, Wikipedia bahasa Indonesia kapel, yang bahasa Inggrisnya chapel,
adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Kristen. Arti kata kapel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kapel, gereja kecil. Sedangkan rumah doa adalah tempat di mana umat Tuhan, umat Kristen menaikkan doa, nyanyian, dan penyembahan kepada Allah. Jadi jika ada kapel atau rumah doa umat Kristen, yang saya sebut tadi, mau KTMK, mau rumah doa kah sebutannya, mau kapel kah, mau ibadah tengah minggu, mau kul, mau ibadah lain-lain, maka peraturan bersama Menteri nomor 98 tahun 2006 ini tidak mengakomodir itu. Di sana tidak disebarluaskan rumah doa itu seperti apa, tidak ada regulasi. Jadi kita nggak perlu menambah-nambah. Pokoknya di luar yang disebut PBM itu adalah rumah doa dan kapel bagi umat Kristen. Nah, sering sekali dicari celah rumah ibadat keluarga ini. Atau sering sekali dicarilah celahnya. Aku nggak tahu ya, ada beberapa kelompok sampai cari celah tentang ibadat keluarga itu. Harus keluarga, katanya. Harus keluarga. Apakah mereka yang hadir masih keluarga, masih ada hubungan darah? Kan keluarga ini luas dan itu tidak dijelaskan. Kita nggak perlu memperpanjang sebenarnya mengenai keluarga ini. Karena nggak dijelaskan di regulasi itu. Yang penting di luar yang dijelaskan, yaitulah rumah doa. Kalau nanti kembali lagi kita bahas akan panjang lebar lagi mengenai keluarga ini. Karena di orang Batak yang satu marga itu masih keluarga, masih dicari. Bahkan yang kalau kami di perantauan, kalau nanti akan dicari sampai kepada Adam dan Hawa sampai ketemu garis masih keluarga jadinya semuanya. Jadi kalau tidak dibahas di PBM, nggak usah kita bahas karena cuma disebutkan ya itu rumah ibadat keluarga di luar yang punya ciri khas tertentu digunakan khusus dan sudah permanen tadi. Itu yang harus mengurus izin yang disebutkan di sana. Nah, ada juga yang mencari celah seperti ini. Kalau gitu rumah doa dan atau kapel itu nggak perlu ada pemimpinnya. Kenapa rumah doa dan itu ada pemimpinnya? Ada gembala kul, ada sebutan-sebutannya. Ada gembala kul, ada koordinator komsel, ada ini, ada hamba Tuhan, bahkan yang udah PDP, pendeta sekalipun, ada pemimpinnya di sana. Itu kalau itu disamakan dengan yang lain yang disebutkan tadi di luar rumah ibadah seperti musola, seperti Siang Ho, Chobyo, yang dalam Konghucu, Kongteksyo, Setia, yang di Buddha, Sanggam, Rajan, Pantai Pagon. Oh, di sana nggak ada pemimpinnya. Ini kan masalah teknis. Kalau sudah masalah teknis ya kita kembalikan ke agamanya gitu. Bukan kita buat regulasi sendiri, bukan kita terjemahkan, kita asumsikan sendiri. Kalau sudah masalah teknis harus ada pemimpinnya, harus ini enggak. Yang jelas itu rumah ibadah keluarga kita kembalikan ke agama masing-masing. Itu udah masalah teknis. Ada lagi yang mencari celah seperti ini. Oh, kalau rumah doa itu harus harus yang dalam rumah itu saja. Yang kalau rumah ibadat keluarga harus keluarga itu saja. Nggak boleh rame-rame. Kenapa nggak boleh rame-rame gitu? Mana peraturan yang membahas itu nggak boleh rame-rame rumah ibadat keluarga, rumah doa. Tidak ada yang mengatur itu. Boleh. Sering kali kita bandingkan musola dengan rumah doa, dengan kapel, dengan sangga, kita banding-bandingkan, ini harus ini. Itu kan teknis. Kalau teknis kita kembalikan ke agamanya. Yang penting yang perlu kita tahu itu bahwa di luar yang tidak digunakan khusus, tidak memiliki ciri khusus, kemudian tidak permanen, itu rumah doa itu. Soal teknisnya di rumah doa seperti apa, kita kembalikan ke agamanya. Soal gimana-gimana di kapel, kita kembalikan ke Katolik. Soal gimana-gimana
di Setya yang apa tadi, Setya itu di Buddha, ya kita kembalikan ke Buddha. Soal gimana teknisnya di Sangha, di Merajan, yaitu kita kembalikan ke Hindu. Soal gimana teknisnya di musola, ya kita kembalikan ke musola. Karena itu di luar yang disebutkan di PBM tadi. Nah, itu celah-celah itu nanti kita kembalikan lagi kalau rame. Kalau digunakan tiap hari, banyak teknis-teknis yang sebenarnya untuk menjaga kerukunan, toleransi itu nggak perlu kita bahas teknis. Kita kembalikan ke agama masing-masing saja. Ya, jadi kalau kita lihat itu, mari kita yang perlu kita tangkap itu, di luar rumah ibadat yang disebutkan di PBM ini memiliki ciri tertentu, digunakan khusus, kemudian permanen, itu tidak perlu izin. Perlu nggak minta izin ke RT RW? Nggak perlu. RT RW nggak bisa ngasih izin. Tapi perlu melapor, perlu koordinasi, perlu sebagai kita warga yang baik. Tapi perlu izin nggak? Cuman perlu koordinasi, lapor, supaya terjalin kerjasama yang baik. Nah, ada juga yang bilang seperti ini. Itu kan rumah tempat tinggal dijadikan tempat beribadah. Rumah tempat tinggal itu sah-sah saja untuk dijadikan tempat beribadah. Kenapa tidak? Emang yang disebut tempat rumah tinggal itu hanya untuk makan dan tidur di sana? Kan tidak. Bisa juga rumah tempat tinggal kita buat aktivitas yang lain. Bukan alih fungsi sih menurut saya. Tapi kalau beribadah, ya sah-sah saja. Mau di mana sebenarnya bisa saja beribadah. Saya melihat di kantor saya misalnya. Di depan saya ada orang beribadah. Oh, kami kan nggak rame-rame. Ya itu kan teknis gitu. Emang nggak rame-rame? Rame-rame sebenarnya. Cuman di beda-beda ruangan gitu. Rame-rame juga. Malah memakai banyak ruangan. Di sini ada melakukan ibadah. Di sana melakukan. Karena walaupun sendiri-sendiri gitu. Nah itu kan teknis. Kalau teknis kita kembalikan ke agama yang lain gitu. Yang penting dimanapun kita itu dijamin oleh negara. Kita beribadah mau di ruko, bisa nggak di ruko beribadah? Bisa. Beribadah aja, sholat aja. Bisa di ruko. Bisa. Di mall. Di rumah tempat tinggal. Bisa beribadah. Yaitu, karena beribadah itu dijamin, dilindungi oleh konstitusi, hak asasi. Makanya saya mulai tadi di awal mengenai itu. Nah, selanjutnya mungkin yang akan saya bahas seringkali disebutkan gini. Oh, kalau begitu beralih fungsi. Masalah beralih fungsi ya. Nah, kita lihat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 yang sering juga dipakai tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung rumah tinggal alih fungsi. Jadi tempat ibadah diperbolehkan tetapi harus menempuh beberapa proses. Pasal 11 nomor 2, dalam hal terdapat perubahan fungsi atau klasifikasi bangunan gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan. Namun PP ini tidak jelas mengatakan apakah tempat ibadah yang dimaksud itu gereja atau rumah doa juga tersangkut di sana. Kalau feeling saya ini hanya menyangkut gereja, di mana rumah kita kalau kita buat jadi gereja ya memang harus alih fungsi. Tapi kalau untuk jadi tempat beribadah, untuk melakukan ibadah, sah-sah saja. Nah, tapi kalau mau rumah tinggal dijadikan untuk gereja yang memiliki ciri khusus, dipergunakan untuk khusus ibadah,
kemudian permanen, yaitu yang harus diurus, ada memenuhi beberapa proses supaya ini bisa jadi gereja. Tapi ini bisa, rumah saya ini bisa nggak dijadikan tempat beribadah? Kami beribadah pagi, kami nyanyi, doa. Kalau saya mau ajak tetangga saya doa di rumah saya, sah-sah saja. Ini juga rumah saya jadikan arisan. Arisan itu kita bisa 40 ke atas lah, 40 orang. Arisan kita ibadah di sini. Boleh nggak? Boleh gitu. Jadi kalau kita bilang nggak boleh, apakah di pikiran kita menganggap rumah tinggal itu hanya tempat makan, mandi, dan tempat tidur saja gitu? Maksudnya tempat tinggal. Nggak juga, Pak. Nah, kan rumah itu juga bisa nggak dijadikan tempat jualan? Bisa. Ada yang jualan online di rumah. Apakah perlu izin? Kan enggak, kecuali ruko. Kalau rumah tinggal mau dijadikan ruko, ya perlu memenuhi proses. Tapi kalau mau jualan, nah ini bedanya. Kalau mau buat ruko, perlu urus proses izin. Tapi kalau mau jualan, boleh. Saya jualan online, gitu. Itu kan teknis, mau jualan online, mau jualan, ini tiba-tiba tetangga saya datang ke sini mau beli. Itu kan teknis, itu jualan. Ini kembalikan ke orangnya, itu teknis jualan. Tapi kalau rumah saya mau saya jadikan ruko, ya saya harus memenuhi berapa proses supaya alih fungsi jadi ruko. Sama misalnya kayak tadi, di sini boleh nggak beribadah? Boleh. Rumah saya ini boleh beribadah. Mau kami saja boleh. Mau ajak tetangga boleh. Mau ajak satu marga boleh di rumah saya beribadah. Itu kan teknis. Tapi kalau rumah saya ini mau saya jadikan gereja, yang tadi yang disebutkan di PBM tadi memiliki ciri khusus, kemudian bangunannya itu dipergunakan khusus dan juga permanen, itu perlu proses yang diatur oleh PBM tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang mengatakan seperti ini. Kalau sudah melakukan ibadah yang rame, yang sudah banyak orang, berarti harus mengurus izin keramaian. Nah, izin keramaian sering juga dipakai nih, karena ketika saya turun ke lapangan, ini sering dipergunakan, diperalat. Izin keramaiannya, karena udah mengganggu keamanan dan kenyamanan, izin keramaiannya mana? Nah, kita melihat masalah izin keramaian ya, kita kembali ke regulasi aja. Juklap Kapolri nomor Pol 02X11/95 tentang perjanjian dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Ada 2 jenis izin keramaian, yaitu keramaian biasa. Pertama, izin keramaian berskala kecil atau hanya boleh mendatangkan massa 300 sampai 500. Kemudian izin keramaian berskala besar itu 1000 orang. Jadi, nah, izin keramaian ini kalau dia 300 sampai 500, kalau di bawah 300, ya nggak perlu izin keramaian. Karena 300 sampai 500 itu baru izin keramaian skala kecil. 1000 baru izin skala besar. Itu masalah izin keramaian. Kalau kita lihat ya, izin keramaian yang mendatangkan 300 sampai 500 orang harus melengkapi berkas surat keterangan dari kelurahan setempat, fotokopi KTP penyelenggara, dan fotokopi KK penyelenggara. Itu masalah izin keramaian masa kecil. Kemudian yang kedua, izin keramaian yang skala besar harus melengkapi berkas surat permohonan izin keramaian, proposal kegiatan, identitas penyelenggara, dan izin tempat berlangsungnya kegiatan. Itu mengenai regulasi tentang izin keramaian. Jadi kalau masih di bawah 300 ya jangan tagih izin keramaian, itu loh. Kalau di bawah 300, karena kalau sudah 300 memang melakukan ibadah ya mending bangun gereja gitu. Ya kan? Ya karena kita perlu mengakomodir umat atau warga yang yang katakanlah di satu tempat mereka hanya sedikit orang gitu. Jadi mereka nggak bisa beribadah, kan nggak bisa beribadah. Beribadah itu dijamin oleh negara. Nah, ada juga yang mencari celah. Itu katanya
wow itu sudah mengganggu kenyamanan gitu. Parkirnya sembarangan, gitu. Parkirnya sembarangan. Kemudian suaranya bising. Ini kan berarti apanya? Bukan masalah ibadahnya kan? Ini masalah teknis juga nih. Kalau masalah parkir ya masalah parkir, jangan akhirnya ibadahnya yang disinggung-singgung. Berarti itu yang harus diperbaiki, dikoordinasikan dengan orang yang melakukan ibadah. Tolonglah parkirnya dirapikan ya Bapak Ibu. Tolonglah parkirnya jangan mengganggu jalanannya itu. Kalau bising, tolonglah bisingnya itu ya bising kalau hari Minggu bising misalnya ya sah-sah saja sih menurut saya. Kecuali tengah malam masih bising orang lagi istirahat. Kalau udah seperti itu ya perlu dikoordinasikan, diomongin baik-baik sebagai kita tetangga, sebagai kita masyarakat. Ya perlu kita omongkan dengan tetangga-tetangga kita yang melakukan ibadah. Bukan hanya ibadah, arisan pun, misalnya pesta, kayak misalnya kondangan. Kalau itu parkirannya mengganggu, saya ngomong gitu. Parkirnya lah tong, saya mau lewat atau apa. Kan gitu. Itu kan teknis gitu loh. Ya, jadi harapan kita bersama, marilah kita sesama umat beragama saling menghargai, bertoleransi, apalagi di umat Kristen. Seperti yang saya bilang tadi, ada 320-an sinode gereja yang tidak tidak bisa mengakomodir semua Kristen. Katakanlah gereja A berdiri di sini. Belum tentu ini bisa mengakomodir semua umat Kristen di sana karena beda sinode, beda gereja. Karena kita ada sistem keanggotaan. Sistem keanggotaan itu seperti ini. Jadi saya terdaftar di mana, itulah yang ngurus saya. Kalau saya nanti menikah, kalau anak saya menikah, kalau ada yang sakit, si A inilah yang ngurus. Ada anggarannya, anggaran diakonia. Berapa kalau untuk menikah, berapa anggarannya. Kalau ini ada anggaran. Ini masalah keanggotaan. Jadi kalau saya terdaftar di A, si gereja B nggak bisa mengakomodir saya untuk melakukan pelayanan ke saya. Itu masalah keanggotaan. Ditambah lagi kalau misalnya beda doktrin, beda ajaran, misalnya bukan ajaran Kristen, tapi mengenai baptisan, misalnya ada yang baptisan selam, baptisan percik, mengenai bahasa roh, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa sinode yang berbeda dalam hal tersebut. Ada lagi yang berbeda bahasa, misalnya KBP bahasa Batak, Simalungun. Kalau saya orang Batak, nggak mungkin saya pergi ke gerejanya Tionghoa yang pakai bahasa Tionghoa. Saya nggak ngerti. Saya nggak pergi ke gereja Simalungun yang saya nggak ngerti bahasa Simalungun. Jadi itulah terkadang kondisi di lapangan yang membuat kalau memang belum bisa mendirikan gereja, bukan berarti tidak bisa beribadah gitu loh. Beribadah dilindungi oleh konstitusi. Ya, saya menghimbau, mengajak kita bersama selaku umat yang taat kepada Tuhan, terlepas bagaimana cara kita beribadah, terlepas dari agama mana kita, yuklah kita saling bergandengan tangan, bertoleransi, hidup rukun bersama. Kalau setelah penjelasan saya ini masih tetap ngeyel, masih tetap keras kepala, saya meragukan jangan-jangan itu benih-benih intoleransi, benih-benih radikalis yang negatif. Kalau itu ya saya mau bilang apa? Mungkin akan lebih baik berhadapan dengan hukum gitu loh. Karena sudah jelas negara kita menjamin orang beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Apalagi kalau kita melihat RUU KUHP yang telah disahkan menjadi Undang-Undang KUHP pada 6 Desember 2022 itu mengakomodir, menjamin semua warga bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing.
Kalau kita lihat ya, KUHP Undang-Undang yang sudah disahkan pada 6 Desember 2022. Pasal 307, yang pertama dikatakan, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Yang kedua dikatakan, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Yang ketiga, setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 dalam kurung maksimal 1 juta rupiah. Pasal 309. Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Jadi kalau kita lihat undang-undang KUHP yang telah disahkan ini sudah mengakomodir bagi orang-orang yang masih tetap ngeyel, berkeras kepala untuk menghalangi orang beribadah, untuk menolak orang melakukan ibadah. Jadi ya berhadapanlah dengan regulasi ini, berhadapanlah dengan undang-undang KUHP ini. Itu yang harus kita sama-sama tahu. Karena kalau masih ada yang menolak, yang tidak suka orang lain, umat lain, atau agama lain beribadah, ya itu harus tanda tanya, tanda kutip ya. Jangan-jangan ini nih benih-benih intoleransi di bangsa kita ini gitu. Karena tidak suka melihat orang lain melakukan ibadah. Itu kan benih intoleransi, itu perlu dia lakukan pendekatan, perlu dilakukan penyuluhan supaya dia mengerti, perlu disosialisasikan terkait regulasi-regulasi ini supaya dia mengerti, memahami, jangan-jangan dia terindikasi intoleran. Karena yang biasa diperiksa, yang biasa dilihat, dipantau itu yang menandatangani, yang setuju malah. Kalau yang setuju pembangunan rumah ibadah, agama lain itu kan biasanya ditanyain, benar nggak tanda tangannya, benar nggak KTP. Kalau yang nggak setuju nggak pernah ditanyain, kenapa nggak setuju. Justru kalau buat saya pribadi, yang tidak setuju ini justru perlu kita pastikan kenapa dia nggak setuju gitu. Kenapa dia menolak. Jangan-jangan dia terpapar intoleransi. Ya kita semuanya berharap itu tidak terjadi. Marilah kita sebagai umat yang memang dekat dengan pencipta kita, maka kita jalinlah hidup rukun, hidup damai, hidup toleransi satu sama yang lain. Supaya hidup kita nyaman. Baik yang mayoritas Kristen, yang mayoritas Muslim, yang mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, dimanapun kita berada, marilah kita saling menghargai, bertoleransi yang tinggi dengan agama-agama yang tidak sama dengan kita. Karena itu akan menciptakan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju. Akan sangat nyaman, akan sangat indah ketika kita hidup rukun. Nyaman rasanya. Kan nyaman kalau dengan tetangga kita hidup rukun. Daripada bentrok lewat dari depan rumahnya pun kita akhirnya tidak nyaman.
Ini sedikit himbauan saya, kurang lebih kita bisa sharing, bisa komen di bawah, dan harapan saya kita semuanya lebih baik lagi ke depan. Salam kerukunan, salam Pancasila. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati.